balik lagi sama aku yang sudah beberapa minggu tidak balik ke podcast. Katanya, nyatanya gitu. Nah, kali ini ada aku, Selas, yang setia banget nemenin Sobat Minbi di rumah ataupun di tempat kerja ya sekarang. Dan sekarang udah ada rekan aku di samping aku nih. Ada siapa nih? Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Julio Pratama Rialdi. Teman-teman bisa panggil aku Julio. Di sini aku sebagai Duta Genre Provinsi Riau tahun 2022. Wih, salam genre dulu dong. Salam genre. Kali ini aku bersama salah satu Gen Rangers yang sudah menunjukkan taringnya di ajang provinsi dan alhamdulillah sebagai juara ya Julio ya. Alhamdulillah. Oke, apa kabarnya hari ini Julio? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa dan tetap semangat. Tetap semangat pastinya. Oke Julio, beberapa waktu belakangan kesibukannya ngapain aja nih? Beberapa waktu belakangan karena Julio baru kebetulan baru tamat SMA ya kak ya. Oh, baru lulus. Iya benar banget. Jadi beberapa bulan ke belakang itu dipersiapkan dengan ujian-ujian akhir SMA. Dan setelah ujian itu dipersiapkan untuk melaksanakan UTBK kak. Karena UTBK. iya ada plan untuk melanjutkan ke universitas ya. Ke universitas, kuliah ya? Iya benar. Oke, kalau aku boleh tahu nih, Julio kemarin ikut pemilihan Duta Genre provinsinya tuh udah berapa bulan belakangan? Kurang lebih 4 bulan ya kak. Karena kalau iya bulan Februari. Udah kurang lebih 4 bulan. Udah 4 bulan menjabat Iya, sebagai Duta sebagai Genre. Duta Genre. Oke, pasti bentrok nih ya sama persiapan UTBK-nya sama ujian akhirnya juga. Bener banget. Apalagi kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, 2 tahun belakangan ya, itu pembelajarannya dilakukan secara daring atau Iya, pembelajaran jarak jauh. Iya. Jadi gimana nih pembelajaran jarak jauh, satset tiba-tiba UTBK. Ya agak shock ya kak ya. Karena kita tahu juga level dari soal UTBK itu kayak OMG ya. OMG, baik. Tidak sama dengan level anak itu ya. Biasanya dipelajari biasa pas dipelajari SMA. sekolah. Apalagi 2 tahun belakangan pelajarannya di rumah. Iya benar banget karena ya kita tahu semua ya pembelajaran di rumah itu sangat tidak efektif kak. Lebih banyak rebahannya dibanding belajarnya. Baik. Tapi meskipun begitu tetap produktif ya mengikuti kegiatan-kegiatan genre ya. Mencoba untuk tetap produktif. Oke, baik. Mencoba untuk tetap produktif. Buktinya bisa menjadi juara 1, winner. Sombongnya dapat juga sih meskipun rebahan tetap produktif Iya. gitu kan. Oke, baik. Nah, Julio, kalau aku bisa tanya juga hal yang lebih mendalam. Kemarin kan untuk persiapan UTBK-nya ada ngikutin hal-hal atau les di luar sekolah nggak sih untuk persiapannya? Kebetulan ada kak. Julio ada ikut salah satu bimbel. Bimbel online yang kebetulan karena kita tidak di endorse, jadi kita tidak bisa menyebutkan merek dari bimbel tersebut. Oke, Jadi boleh aku tebak nih? Boleh. Yang warnanya biru. Bisa jadi kak, bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Akademi otak. Insya Allah kita akan di endorse ya kak ya. Oh, belakangan Oke. bisa disebut. Oke, bisa hubungi ya. Bisa hubungi di Instagramnya di mana? Di Julio.prtma. Dan It's Miss Elas. Bisa DM ya semuanya. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal online nih, Julio. Karena 2 tahun belakangan kita udah sibuk dengan kegiatan work from home atau pembelajaran jarak jauh kalau siswanya ya kan. Kali ini pasti ada hal-hal yang menjadi berbeda karena hal-hal yang seharusnya kita lakukan secara langsung diubah menjadi online gitu. Salah satunya udah baca CFD akan diadakan bulan Juni, udah tentunya kan. Iya kan? Car Free Day gitu kan. Gimana nih tanggapan Julio sebagai anak muda yang sering berproduktif di hari Minggu gitu mendengar kabar CFD? Jelas sangat antusias ya kak ya. Karena setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak melaksanakan Car Free Day, kita udah nggak CFD nih selama 2 tahun. Iya bener banget. Tapi sekarang kita mendengar bahwa CFD akan diadakan lagi. Jadi sangat antusias sih kak karena memang
miss banget ya sama momen-momen selama CFD. Iya. Dan 2 tahun belakangan apalagi kita udah nggak ngadain lagi selama 2 tahun tersebut. Iya, apalagi sebagai Gen Rangers, anak genre pasti sering melakukan aktivitasnya di CFD kan. Iya. Entah itu flash mob atau kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan selama hari Minggu gitu kan. Oke, nah Julio sendiri biasanya di CFD ngapain aja nih? Ya mungkin olahraga, terus sebagai masyarakat ya kak. Iya benar. Mungkin untuk sebagai duta seperti yang kakak bilang tadi, kita ada flash mob, bersosialisasi mungkin kepada teman-teman remaja semuanya, dan kepada masyarakat umum mengenai substansi-substansi genre ataupun menyebarkan virus-virus genre. Oke, kalau tadi virus-virus corona, kalau anak genre ada virus-virus genre. Walaupun takut sama virus corona tetap harus menyebarkan virus genre ya. Oke, baik. Agak gimana ya kalau ngomong sama duta ya? Agak bahasanya sangat tinggi untuk dimengerti ya kan. Tapi virus genre itu tidak perlu untuk ditakuti ya kak ya. Ya, kenapa tidak harus ditakuti? Karena virus genre itu berbeda dengan virus corona. Kalau virus corona itu menyebarkan penyakit, tapi itu virus genre mampu membuat kita jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat dan jauh lebih produktif pastinya. Oke, baik. Testimoni ya kan selama menjadi anak genre. Oke. CFD ini kan insya Allah bulan depan akan diadain lagi. Sepertinya yang kita bisa lihat beberapa tahun belakangan karena CFD tidak bisa dilakukan, ada beberapa kegiatan yang menjadi stuck gitu. Seperti kegiatan-kegiatan yang semulanya offline jadi online kayak webinar gitu kan, menjadi lebih terbatas gitu kan kalau kita untuk melakukan kegiatan itu. Kalau Julio sendiri kegiatan selama work from home itu apa? Mungkin untuk kegiatan sendiri itu jelas lebih berkurang dibanding kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dengan offline sebelum adanya pandemi. Itu jelas lebih berkurang karena keterbatasan tempat ya kak. Iya, karena kita memang benar-benar dibatasi dan kita memang benar-benar diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu dari rumah. Bener banget. Jadi itu mungkin itu sih kak yang merubah. Karena nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa kan, tiba-tiba dipaksa untuk online. Bener Jadi banget. jauh banyak berkurang ke aktivitas-aktivitas tersebut. Mungkin yang bisa dilakukan yang awalnya, karena di awal itu waktu masuk pandemi beberapa bulan di awal itu kita benar-benar kesulitan untuk melakukan kegiatan. Tapi semakin kesini kita mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan, kita mencoba beradaptasi dengan situasi seperti sekarang ini, dan kita terus mencoba untuk melakukan kegiatan dengan memanfaatkan platform-platform online yang ada dan memanfaatkan media-media sosial yang ada pada saat sekarang ini. Oke, baik. Walaupun terbatas dengan ruang dan waktu, tempat juga tidak membuat kita terkungkung atas keterbatasan itu ya, malah lebih menjadi kreatif gitu kan, dan inovatif karena harus memikirkan hal-hal. Oh, kalau misalnya online, pokoknya kegiatannya harus tetap jadi gitu kan, dan tetap asik tentunya. Bener banget. Oke, Julio, kalau misalnya tadi udah bahas soal COVID-19, pasti 2 tahun belakangan tidak akan lepas dari kata-kata sobat rebahan, bener nggak? Bener banget. Julio salah satunya atau enggak nih? Pastinya kak. Pasti jadi sobat rebahan. Sobat rebahan. Lebih enak jadi sobat rebahan atau sobat produktif nih? Sebenarnya gimana ya kak? Mau pencitraan nggak nih? Ya boleh. Kalau untuk pencitraan itu jadi sobat produktif ya kak? Iya, di sobat produktif. Tapi sebenarnya menjadi sobat rebahan itu di awal-awal pandemi memang sempat menjadi sobat rebahan. Iya benar banget. Karena memang keterbatasan tadi kak. Iya. Dan kita memang diwajibkan untuk berada di rumah aja gitu kan. Tapi menjadi sobat rebahan itu nggak selamanya enak kak. Iya benar. Karena apa sih rebahan terus? Berapa lama sih mau rebahan terus kayak gini? Pergolakan batin ya kan? Iya benar banget benar. Jadi ya udahlah daripada rebahan terus kayak gini, kita coba untuk ya itu tadi beradaptasi tadi, terus coba buat kegiatan yang bisa kita lakukan
dengan keadaan seperti sekarang ini tidak melanggar aturan, tapi kita tetap bisa melakukan kegiatan yang kreatif, inovatif dan produktif. Salah satunya yang Julio ikuti beberapa bulan yang lalu pemilihan Duta Genre Provinsi Riau. Yang alhamdulillah tahun ini dilaksanakan secara offline. Gimana nih rasanya ngikuti kegiatan secara offline? Jujur itu seneng banget Kak, karena memang pemilihan Duta Genre Provinsi itu memang benar-benar it's my dream. It's my dream. Jadi ketika dengar kabar bahwa pemilihan Duta Genre Provinsi itu akan diadakan secara offline, itu antusias yang dirasakan itu jauh lebih besar Kak. Karena memang kita namanya kompetisi ya Kak. Tambah lagi kita udah di tingkat provinsi. Iya benar banget. Pastinya perlombaan tersebut jauh lebih besar, jauh lebih kita rasakan. Jadi ketika kita mulai masuk ke dalam kompetisi, mulai terjun ke dalam kompetisinya, kita bisa melihat antusias dari teman-teman peserta yang lainnya itu juga semangat banget. Jadi itu kayak jadi kayu pacuan bakar, jadi cambuk bagi kita untuk bisa buat lebih, bisa memberikan lebih dari peserta-peserta yang lainnya. Apalagi yang ikut provinsi, putra-putri terbaik dari kota kabupatennya masing-masing. Iya, dan alhamdulillah Julio menjadi juara satu. Alhamdulillah. Aku boleh tepuk tangan gak nih untuk Julio? Boleh. Oke, salah satu hal yang membanggakan bagi aku di sini bisa duduk bersama Duta Genre Provinsi Riau tahun 2022 yang 1 bulan ke depan akan mengikuti ajang nasional ya? Iya, insya Allah akan diadakan pemilihan Duta Genre Nasional. Oke, untuk teman-teman yang menonton mungkin bisa dukung Julio di Duta Genre Nasional dan mohon doanya juga ya kan buat Julio agar kegiatannya dapat lancar dan dipermudah. Oke. By the way, aku beberapa jam yang lalu juga melihat sebuah berita nih Julio. Kalau tadi kegiatannya udah dilaksanakan secara offline, kali ini ada berita bahwa pemerintah sudah melonggarkan aktivitas masyarakat untuk membuka masker. Bener? Iya, sempat mendengar itu. Iya, sempat mendengar itu. Dan mungkin Julio salah satu masyarakat yang senang kan? Pastinya Kak. Pastinya. Iya. Karena udah sesak 2 tahun belakangan pakai masker. Pakai masker terus. Pakai masker terus. Iya. Gimana nih perasaan Julio setelah tahu berita itu? Mungkin jauh lebih bebas ya Kak. Senang juga perasaannya karena kita sebagai Duta Genre itu pastinya melakukan sosialisasi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang. Iya benar banget. Dan pastinya ada satu tujuan yang harus disampaikan kepada orang lain. Iya. Dan ketika kita menggunakan masker, ketika kita berkomunikasi, itu komunikasi itu tidak hanya disampaikan melalui perkataan, tetapi ada beberapa bagian dari wajah kita yang itu bisa menggambarkan emosi yang kita sampaikan, sehingga pesan yang kita sampaikan tersebut bisa tersampaikan dengan jelas. Dan ketika kita menggunakan masker, beberapa bagian dari wajah seperti mimik wajah ya Kak, yang memang menggambarkan emosi kita, itu tidak bisa dilihat, sehingga pesan yang disampaikan itu jauh lebih kurang efektif dibandingkan ketika kita mampu untuk menyampaikan emosi yang kita rasakan tersebut. Sangat berbeda ya kalau tidak menggunakan masker. Tapi apalah daya, pas COVID-19 melanda Indonesia kita harus tetap menggunakan masker kemarin kan. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah melonggarkan aturan tersebut. Perbedaannya juga dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kalau nggak pakai masker berasa berdosa gitu kan. Bener. Berasa menjadi manusia, aduh mana ya maskernya. Kayak ada yang kurang gitu ya Kak. Iya, kayak aduh kalau tidak pakai masker kayak melanggar norma-norma masyarakat bukan sih? Kayak dilihat gitu kan. Atau malah dicatat sama malaikat. Iya, aduh. Itu tingkat overthinking yang sangat tinggi luar biasa tingginya Kak. Iya benar banget. Oke, kalau Julio sekarang udah vaksin atau belum? Alhamdulillah udah Kak. Udah vaksin kedua. Udah vaksin kedua. Dan tentunya udah merasakan dampak positif ya dari vaksin. Pasti banyak dampak positif. Banyak sekali dampak positif. Tapi yang
paling besar dampak positif yang dirasakan itu ketika kita diwajibkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Ketika kita diwajibkan untuk beraktivitas dengan orang yang ramai, orang yang banyak. Itu kita ketika kita sudah melakukan vaksinasi, itu seperti ada rasa aman. Rasa aman pada diri kita. Jadi kayak ada gimana ya Kak? Pelindung, penjaga kayak gitu sih Kak. Kemarin vaksin apa, jenis apa ini pakai? Sinovac. Iya. 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, jadi tetap merasa aman ya kan melakukan aktivitas. Oh iya, itu sih yang dampak paling besar yang dirasakan. Apalagi beberapa kegiatan yang dilakukan Julio juga harus di luar ruangan ya kan. Seperti yang sekarang Julio udah mulai sangat produktif kali ini dengan mengikuti podcast katanya nyatanya gitu yang ditaja oleh PKBI Riau. Banyak sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh PKBI untuk para remaja, juga Gen Ranger, Sobat Mimbi yang bisa dilihat di Instagram PKBI Riau @PKBI Riau. Di situ sudah terpampang ya banyak kegiatan positif dan salah satunya yang sedang kita lakukan sekarang nih Julio. Dan insya Allah next time akan ada kegiatan-kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh PKBI. Oleh karena itu tetap pantengin di Instagram PKBI Riau. Iya bener banget. Oke, kemarin waktu melaksanakan beberapa kegiatan ada melakukan tes PCR atau enggak? Beberapa kegiatan enggak ada sih Kak. Cuman kan memang diwajibkan untuk vaksin. Iya, untuk vaksin. Iya. Jadi karena memang syaratnya vaksin, karena memang udah vaksin juga, jadi nggak ada lagi tuh tes PCR. Kegiatannya juga kan udah baru-baru ini Kak, jadi kegiatannya udah mulai tes PCR-nya itu udah mulai longgar. Udah mulai longgar, tapi beberapa waktu belakangan kita sering flashback ya. Banyak nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melakukan tes PCR, tapi juga bisa diganti dengan melakukan vaksinasi. Bener banget. Grogi ya Kak ya? Iya agak grogi. Ditonton sama Sobat Mimbi. Iya bener, aku yang seharusnya grogi duduk sama Duta Genre gitu kan. Oke, karena tadi tes PCR-nya udah bisa dilonggarkan dengan vaksinasi, aku pengen dengar pesan dari Julio untuk teman-teman remaja, Gen Rangers dan Sobat Minbi yang lagi nonton agar tetap melakukan vaksin atau pesan-pesan positif lainnya gitu. Iya. Mungkin untuk pesan positif dulu ya Kak ya? Iya benar banget. Untuk teman-teman semuanya, mungkin saat ini kita memang dihadapkan dengan kondisi pandemi. Iya benar. Dihadapkan dengan udah mereda gitu kan? Iya, walaupun udah mereda, tetapi masih ada batasan-batasan. Iya benar. Tetapi kondisi seperti ini jangan jadikan alasan bagi kita semua untuk tidak melakukan karya. Iya. Jangan jadikan alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadikan kita berprestasi. Iya benar banget. Mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini, banyak walaupun ada batasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang harus berkumpul, tetapi banyak sekali kegiatan lainnya dengan memanfaatkan platform online misalnya ataupun hal-hal lainnya yang tetap membuat kita bisa lebih kreatif, yang bisa membuat kita tetap berprestasi. Iya benar banget. Jadi untuk teman-teman, ketika nanti teman-teman punya kesempatan, teman-teman lakuin yang terbaik. Teman-teman harus bisa melampaui diri batasan teman-teman sendiri. Bahkan ketika teman-teman berada sebelum masa pandemi. Iya benar banget. Dan pastinya untuk kita semua tetap harus mematuhi protokol kesehatan Kak, dimanapun, kapanpun, ya walaupun sekarang sudah dilonggarkan, tetapi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Oke, thank you ya Julio untuk pesan positifnya dan terima kasih untuk waktunya selama beberapa menit belakangan bersama aku Selas dan Sobat Minbi yang ada di rumah, juga Gen Rangers yang lagi menonton. Salam genre dulu dong. Salam genre. Dan aku pengen teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ya komen juga asiknya tema di podcast katanya nyatanya gitu akan dibawain tema apa nih beberapa waktu ke depan. Dan Julio mungkin bisa mohon dukungan juga untuk Sahabat Minbi.
untuk teman-teman semuanya, untuk Sobat Minbi, untuk Gen Rangers, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya, benar banget. Khususnya masyarakat Provinsi Riau. Udah Indonesia ya? Iya, benar-benar. Mohon dukungannya karena insya Allah bulan depan itu Julio akan mengikuti pemilihan Duta Genre Nasional. Jadi mohon dukungan dan doa dari teman-teman semuanya, semoga bisa memberikan yang terbaik. Amin. Di nasional nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian semuanya Sobat Minbi, dan sampai ketemu di podcast Katanya Nyatanya Gitu. Bye bye.